Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang sudah dibubarkan, namun sayap-sayapnya terus mengepak. Salah satunya di dunia pendidikan. Dan melalui lembaga pendidikan inilah ideologi khilafah ala HTI ditanamkan. Salah satu sekolah yang patut mendapat perhatian adalah Sekolah Islam Terpadu Insan Tama. Insan Tama ada di semua tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Saat ini kalau kita mencoba memasuki website Insan Tama, langsung ada pernyataan forbidden. Diikuti dengan penjelasan, you don't have permission to access this source. Jadi kita tak bisa memasuki website itu, kata Google, karena kita tak memiliki izin untuk mengaksesnya. Ada minimal dua kemungkinan. Pertama, website ini sudah di-take down oleh pengelola Insan Tama sendiri atau di-take down oleh pemerintah. Apapun alasannya, informasi mengenai Infotama dapat ditemukan di berbagai tulisan atau artikel yang juga tersebar di media online. Berpusat di Bogor, Insan Tama sudah memiliki cabang di lebih dari 20 kota. Selain di Bogor, Insan Tama juga menyebar di Bandung, Bekasi, Tangerang Selatan, Makassar, Malang, Jember, Pontianak, Banjarmasin, dan lain-lain. Sekolah ini berdiri pada 2001 atas inisiatif sejumlah lulusan Institut Pertanian Bogor. Sekedar catatan, IPB bisa disebut sebagai kampus utama yang melahirkan gerakan HTI. Banyak mahasiswa ataupun dosennya berafiliasi dengan HTI. Bahkan tahun 2016, dalam Simposium Nasional IPB, Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus BKLDK dengan melibatkan 1.500 mahasiswa dari 242 perguruan tinggi mengucapkan ikrar sumpah mahasiswa untuk tegaknya khilafah di Indonesia. Namun tentu saja narasi khilafah tidak terlihat dalam penampilan luar Insan Tama. Insan Tama menampilkan sosok yang sangat modern, yang di Bogor tampilannya sangat meyakinkan. Gedungnya bertingkat, demikian pula masjidnya. Mereka memiliki ruang kelas multimedia, laboratorium bahasa, komputer dan IPA, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga internet hotspot. Tagline Insan Tama sama sekali tidak ada Islam-Islamnya, bunyinya sekolah para juara dan sekolah calon pemimpin. Namun begitu muatan pendidikan di dalamnya diteliti, barulah ditemukan pembeda Insan Tama dari sekolah-sekolah umum lainnya. Porsi agama lebih banyak dari pendidikan lainnya. Dalam visi misinya dikatakan bahwa misi Sekolah Islam Terpadu Insan Tama adalah menyelenggarakan pendidikan yang memadukan aspek pembentukan kepribadian Islam, penguasaan etika dan nilai-nilai sosial Islam atau disebut tsaqafah, dan ilmu kehidupan dalam suasana pendidikan yang religius. Salah satu yang ditonjolkan adalah program menghafal Al-Quran. Di SD harus menghafal 11 juz, SMP 9 juz, SMA 10 juz. Dengan kata lain, kalau ada siswa yang sekolah dari SD sampai SMA di Insan Tama, dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Insan Tama juga menekankan bahwa pendidikan mereka melandaskan diri pada keterpaduan. Pertama, keterpaduan pengetahuan dan kepribadian Islam. Kedua, keterpaduan pendidikan sekolah, keluarga, dan penerapan di tengah masyarakat. Dan ketiga, keterpaduan sekolah, pesantren, dan masjid. Siswa pria dan perempuan dipisahkan. Arena olahraga pun memisahkan laki-laki dan perempuan. Kurikulum Insan Tama sesuai dengan kurikulum Diknas, tapi yang jadi masalah pada kegiatan ekstrakurikuler. Dalam latihan kepemimpinan ditanamkan ideologi khilafah. Sebelum HTI resmi dibubarkan, tidak ada bendera merah putih dan atribut Pancasila di Insan Tama. Insan Tama berusaha menjaring siswa-siswa dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Bahkan ada putra-putri petinggi TNI dan Polri. Biaya sekolahnya tak akan terjangkau oleh anak-anak dari kelompok menengah ke bawah. Untuk biaya masuk SD 19 juta rupiah, SMP 26 juta rupiah, dan SMA 27 juta rupiah. SPP per bulan berkisar 1 juta sampai 1,3 juta rupiah. Insan Tama menggunakan konsep Islamic Boarding School dari SD, SMP, sampai SMA.
Di Insan Tama juga ada program LKMA alias Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat Akhir bagi siswa kelas 12 SMA. Dalam program ini, rombongan siswa akan dikirim ke mancanegara. Yang tercatat adalah kunjungan ke Australia, Selandia Baru, dan Turki. Kunjungan ke Turki misalnya digambarkan sebagai LKMA Special karena Turki adalah negara istimewa untuk menjadi tempat berlatih kepemimpinan dan manajemen. Kenapa Turki? Saya duga karena Turki Utsmani adalah khilafah terakhir dalam sejarah Islam. Turki adalah khilafah Islam yang berhasil menaklukkan Eropa seperti Konstantinopel. Karena itulah dalam lembar penjelasan dikatakan, spirit para pejuang Turki diharapkan dapat ditiru oleh siswa-siswa Insan Tama. Ini agak berbeda dengan kunjungan ke Australia. Untuk menyemangati siswa, Insan Tama menulis, "Ayo taklukkan Australia." Ini mungkin saja dianggap sebagai bahasa brosur biasa. Namun menurut saya pilihan kata tersebut mencerminkan perbedaan semangat yang hendak ditanamkan pada siswa dalam memandang Turki yang negara Islam dan Australia yang adalah negara non-Islam. Kehati-an Insan Tama paling jelas terlihat dalam susunan pengelola sekolah tersebut. Berposisi sebagai pimpinan yayasan adalah Ismail Yusanto yang adalah juru bicara HTI ketika organisasi ini masih berdiri. Direktur pelaksananya adalah Muhammad Adui Maretnas Harapan yang juga adalah mantan pengurus pusat HTI. Kabarnya dia sampai sekarang aktif menyebarkan paham HTI. Direktur Keuangan dan IT-nya adalah Muhammad Arif Yunus yang adalah juga mantan pengurus HTI. Dia adalah seorang pembuat film jejak khilafah di Nusantara yang kontroversial. Kemudian ada Muhammad Rahmat Kurnia selaku Direktur Pendidikan. Rahmat Kurnia ini adalah salah satu mantan Ketua Lajnah Faliyah HTI. Memang tidak semua Insan Tama berhasil. Di Situ Bondo misalnya, Insan Tama sudah tutup setelah berdiri pada 2018. Muridnya cuma 4 siswa. Di Blitar, Jawa Timur juga tutup. Siswanya hanya 5 orang. Penutupannya sendiri juga terjadi karena berulang kali diprotes Ansor. Tapi di banyak kota lain, Insan Tama tergolong sebagai sekolah Islam favorit. Insan Tama adalah sebuah contoh tentang bagaimana kalangan menengah ke atas di Indonesia disusupi dengan gagasan-gagasan khilafah dan negara Islam. HTI tahu persis bahwa bila mereka ingin menguasai Indonesia, mereka harus menguasai alam berpikir masyarakat sejak usia dini sampai remaja. Sayangnya Dinas Pendidikan di berbagai kota tidak berperan aktif dalam mengawasi gerak-gerik Insan Tama. Padahal Dinas Pendidikan adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mengawasi isi pelajaran yang diberikan di masing-masing sekolah. Sekolah seperti Insan Tama tidak akan mengajarkan terorisme. Tapi bila Insan Tama terus menanamkan ideologi khilafah sejak usia dini, itu akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Indonesia. Kita harus bersama mengawasi sekolah seperti Insan Tama dan lembaga pendidikan Islam terpadu lainnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya bila kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.